Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kali ini kita lanjutkan pembahasan bab pertama kitab Tauhid, masuk pada pembahasan ayat wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Dan Rabbmu telah memutuskan, telah berkeputusan, menetapkan ketetapan. Apa yang Allah tetapkan? Alla ta'budu illa iyyah. Jangan sekali-kali beribadah kecuali kepada Allah. Ini makna la ilaha illallah. Semakna dengan la ilaha illallah. Selanjutnya wabil walidaini ihsana. Dan kepada kedua orang tuamu harus kalian berbuat baik. Kemudian Allah breakdown, lebih detailkan makna daripada birrul walidain yang dimaksud dalam ayat ini. Pertama, imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma. Kalau salah satu atau kedua-duanya dari orang tua kalian sampai lanjut usia, maka perhatikan nih, lanjut usia. Mereka dalam keadaan sudah lanjut usia. Kita bayangkan, sudah lanjut usia tuh gimana ya? Lemah, sudah tak mampu mencari nafkah, sensitif, mereka ya labil begitu ya, gampang marah dan sebagainya. Pokoknya tidak seperti anak muda lagi sudah. Daya tahannya. Nah, dalam keadaan seperti itu, fala taqul lahuma uff. Jangan sekali-kali mengatakan uff. Ini dalam bahasa Arab. Dalam bahasa kita pakai decak lisan. Ini dosa besar. Bukan hal yang sembarangan. Ya. Ini dengan larangan khusus. Wala tanharhuma. Terlebih dari itu, ya kalau saja sudah tidak boleh, apalagi sampai membentak, sampai menunjukkan perilaku yang membuat orang tua kita tuh jadi ketakutan. Wa qul lahuma qawlan karima. Dan perkataanmu hiasilah dengan perkataan yang baik, yang membuat nyaman orang tua. Berikutnya dalam birrul walidain, wakhfid lahuma janahadz-dzulli minar rahmah. Dan atas dasar rahmahmu kepada kedua orang tuamu, rendahkan dirimu. Merendahkan diri di hadapan kedua orang tua atas dasar rahmah. Ya. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dan doakan kedua orang tuamu agar Allah berikan dia rahmah sebagaimana dia menyayangimu waktu kecil. Ikhwah sekalian, ini merupakan irsyad, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Kaitannya dengan tauhidullah, tentunya orang tua kita adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Dan ini mengingatkan kita di sisi tauhid bahwa sehebat apa orang tua kita, mereka adalah makhluk yang lemah, yang justru harus kita sayangi. Maka ketika kita sambungkan dengan tahqiqul ubudiyah lillahi ta'ala, harus kita yakini bahwa kehebatan-kehebatan yang pernah kita sanjung tentang orang tua kita, sesungguhnya mereka itu adalah makhluk Allah. Hanya Allah yang patut diibadahi. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala, pemilik hak untuk diibadahi, memberikan hak kepada orang tua agar kita hormati. Penghormatan kita atas dasar kasih sayang, bukan atas dasar kita lebih rendah daripada kedua orang tua kita, tetapi atas dasar
kita mampu memberikan kasih sayang kepada kedua orang tua dalam keadaan mereka sudah lanjut usia. Saudaraku sekalian, maka ayat ini sesungguhnya fokusnya adalah tentang hak kedua orang tua kita, tetapi fokus yang terkait dengan tauhidullah, titik beratnya adalah bahwa orang tua kita adalah hamba Allah. Dan bahwa Allah Azza wa Jal mengharuskan kepada kita, kalau memang you taat kepada Allah, maka hormati dan berikan kasih sayangmu kepada kedua orang tuamu. Demikian rahmah Allah Azza wa Jal kepada hambanya. Dan tatkala kita birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua kita, itu tidak bertentangan dengan prinsip tauhidullah. Bukan berarti berbakti kepada kedua orang tua melanggar atau bertentangan dengan prinsip penghambaan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Demikian apa yang bisa kita ambil fokusnya tentang ayat ini. Kemudian masuk kepada ayat berikutnya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Dan sembahlah Allah, ibadahilah Allah, dan jangan sekali-kali mempersekutukannya dengan yang lain. Ayat ini diambil sangat pendek pada bagian yang fokus tentang kewajiban bertauhid dan menghindari syirik. Esensinya adalah masih tetap sama dengan ayat-ayat sebelumnya dan memperkuat, mempertegas misi daripada bab ini, bahwa kita harus bertauhid dan menjauhi syirik. Pada episode yang akan datang kita akan membahas wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sering disebut oleh para ulama dengan ayat al-huquq al-asharah. Ayat yang berbicara tentang 10 kewajiban, 10 hak dan kewajiban manusia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita bertemu kembali pada episode mendatang, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.